Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita tercinta, yakni channel SC Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah adegan film yang menceritakan tentang seorang master kungfu pensiun yang melatih lagi. Dia melatih seorang anak remaja yang berkulit hitam yang sering diremehkan oleh teman-teman sekolahnya karena dia sangat lemah dan juga sangat pecundang. Baiklah, dengan tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk videonya. Ups, tunggu dulu. Untuk para teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pergi merajut ke Surabaya. Yuk lanjut videonya. Di awal film, mata kita langsung ditunjukkan sebuah keluarga yang dimana seorang ibu dan juga seorang anak remaja. Kayaknya sih keluarga ini mau pindahan ke salah satu tempat. Oh iya, nama dari anak tersebut adalah Andre. Tetapi kali ini kita panggil ia Kiting. Yang sebabnya adalah karena rambutnya yang kiting. Dan ibunya bisa kita panggil Moms. Mereka berdua pun tiba di tempat tujuan mereka, yaitu Beijing. Mereka hidup di Beijing. Sesampai di rumah, Moms memanggil Kiting untuk menyuruh Kiting memanggil Mr. Han untuk memperbaiki keran air panas yang ada di rumah mereka yang sedang mampet. Dan Kiting pun pergi memanggil Mr. Han. Selanjutnya film pun berganti di mana Kiting dan juga sepupunya pergi ke salah satu taman bermain. Dan di sana Kiting pun melihat seorang gadis Beijing remaja. Dan dia pun menghampirinya untuk berkenalan. Nama gadis tersebut yaitu Mei Ying. Tiba-tiba datanglah 3 orang remaja laki-laki yang menghampiri mereka berdua. Dan ternyata satu dari 3 laki-laki tersebut bernama Cheng. Dan Cheng pun menyerang Kiting sehingga Kiting pun terjatuh dan mukanya lebam. Karena ternyata Cheng ini menyukai Ying dan tidak suka melihat Kiting mendekati Ying. Selanjutnya sobat, hari di mana Kiting mulai beraktivitas bersekolah dan dia pun diantar oleh Moms ke sekolah. Dan apesnya ternyata dia satu sekolah bersama Cheng yang membuatnya menjadi takut. Tetapi ada sukanya di sini teman-teman. Di sekolah tersebut juga ada orang yang dia sukai, yaitu Mei Ying. Setelah pulang sekolah, sesampainya di rumah, Kiting meminta kepada ibunya untuk mengikuti dia les kungfu. Dan ibunya pun setuju. Sesampai di tempat kungfu, ternyata Cheng juga latihan di sana. Dan dia pun tidak jadi ikut les kungfu tersebut. Dan ia pun tidak betah tinggal di Beijing dan marah kepada ibunya karena selalu pindah-pindah tempat kehidupannya. Di suatu hari, sekolah mereka pergi ke tempat wisata yang ada di Beijing. Kiting selalu ketakutan melihat Cheng dan juga teman-temannya. Tetapi karena sudah sangat emosi melihat perbuatan Cheng dan juga teman-temannya, Kiting pun menyiram Cheng dengan air got
dan Cheng beserta teman-temannya pun mengejar Kiting. Setelah terjadi begitu lama adegan kejar-kejaran, mereka pun mendapatkan Kiting dan mereka pun menghajar Kiting sehingga tidak berdaya lagi dan cedera pada bagian dadanya. Tiba-tiba sobat, datanglah Mr. Han untuk menolong si Kiting. Mr. Han pun mulai melerai mereka. Namun dengan keras kepala, remaja tersebut malah menyerang Mr. Han. Dan Mr. Han pun melawan mereka dan mengalahkan remaja-remaja tersebut. Pantaslah remaja tersebut kalah karena Mr. Han adalah mantan master kungfu yang sudah tobat. Selanjutnya, Mr. Han pun mengobati Kiting dengan pengobatan kungfu kuno Cina sehingga Kiting pun sembuh tanpa ada bekas luka sedikit pun. Adegan pun berganti di mana pelatih kungfu Cheng menanyakan kepada Cheng, "Siapa yang melakukan ini kepada kalian?" Tibalah Mr. Han dan Kiting di tempat tersebut dengan tujuan mereka untuk meminta maaf. Tetapi pelatih Cheng ini malah menantang Mr. Han untuk berduel. Namun Mr. Han pun menolaknya. Tetapi pelatih ini tetap bersikeras untuk berduel dengan Mr. Han. Ataupun Kiting yang harus berduel dengan Cheng, siapa yang akan menang. Namun Mr. Han pun tetap juga menolaknya. Namun dengan secara sekilas Mr. Han melihat salah satu spanduk untuk turnamen kungfu terbuka. Dan Mr. Han pun mengatakan kepada pelatih Cheng tersebut, "Kita akan menyelesaikan masalah ini di turnamen kungfu terbuka tingkat remaja." Dan pelatih tersebut pun setuju dilatih kungfu oleh Mr. Han untuk pertandingan tersebut. Pada hari pertama Kiting datang, Mr. Han hanya menyuruh Kiting untuk melepas jaket, menggantung dan juga memakainya kembali jaket yang digunakan oleh Kiting tersebut dan melakukannya berulang kali. Sehingga Kiting menjadi lebih bosan dalam berlatih sehingga latihan hari pertama pun selesai. Pada hari ketiga, Kiting pun berpura-pura untuk meninggalkan jaketnya di luar rumah Mr. Han. Namun Mr. Han tetap menyuruh Kiting mengambil jaket tersebut dan latihannya tetap sama dengan hari yang kemarin. Setelah 1 minggu, Kiting mulai bosan dengan latihan tersebut dan tidak mau berlatih lagi. Saat Kiting beranjak untuk pulang, Mr. Han pun memanggilnya dan ternyata yang dilakukan Kiting melepas dan memakai jaketnya merupakan kungfu yang sebenarnya dan mereka pun mulai berlatih. Dan dengan hanya gerakan yang dilakukan oleh Kiting tersebut, dia sudah melakukan kungfu yang sebenarnya. Karena kungfu yang sebenarnya akan terjadi di gerakan sehari-hari, ujar Mr. Han. Sehingga Kiting bisa menghindar dari serangan Mr. Han, melakukan kungfu dengan baik dan lanjut berlatih dengan Mr. Han. Pada salah satu hari, Mr. Han pun mengajak Kiting ke salah satu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat Mr. Han berlatih kungfu dahulunya. Tempat tersebut bernama Telaga Naga. Mereka pun harus menaiki banyak anak tangga yang sangat tinggi. Dan pada suatu ketika Kiting banyak melihat orang yang sedang berlatih kungfu.
Dan di suatu ketika Kiting melihat seorang wanita yang sedang mengikuti ayunan leher ular yang dinamakan kungfu ular. Kiting pun sangat tertarik dengan kungfu tersebut sehingga dia sangat lama menyaksikan latihan wanita tersebut. Namun Mr. Han pun memanggil Kiting lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya sehingga sampai ke Telaga Naga. Dan Mr. Han pun menyuruh Kiting untuk meminum air tersebut. Dan Mr. Han pun berkata kepada Kiting, "Jika kamu meminum air ini, maka kelak kamu tidak akan pernah bisa dikalahkan di dunia kungfu." Adegan pun berganti di mana Kiting meminta kepada Mr. Han untuk mengajarkannya jurus ular tersebut. Namun Mr. Han pun tidak mau mengajarkan jurus tersebut. Mr. Han pun hanya mengajarkan Kiting bagaimana cara fokus dalam dunia kungfu. Selanjutnya adegan pun berganti di mana Kiting ke rumah Mr. Han dan dia melihat Mr. Han menghancurkan mobilnya. Dan Mr. Han sangat marah kepada Kiting karena Mr. Han sudah melarang Kiting untuk tidak berlatih hari ini. Dan Kiting pun bertanya kepada Mr. Han, kenapa Mr. Han begitu marah kepada mobilnya. Dan akhirnya Mr. Han pun menceritakan masa lalunya yang sangat kelam yang membuat mereka berdua semakin dekat. Mr. Han pun lebih bebas dan lebih cerah wajahnya karena tidak ada lagi masalah yang tersumbat di hatinya yang sudah lampau karena dia sudah menceritakan kepada Kiting. Selanjutnya mereka pun berlatih siang dan malam, tidak tahu letih dan juga penat. Siang dan malam, panas dan juga hujan, terus berlatih tiap hari. Selanjutnya adegan pun berganti di mana tibalah hari di mana hari perlombaan dimulai. Kiting dengan mudahnya menjatuhkan lawannya. Walaupun pertama berkelahi, Kiting pun terlihat ragu karena banyaknya orang yang sangat hebat dalam pertandingan tersebut. Namun akhirnya Kiting pun bisa percaya diri dan mengalahkan lawannya satu demi satu. Selanjutnya akhirnya Kiting pun masuk semifinal dan bertemu dengan salah satu teman Cheng yang bernama Dragon. Dragon pun bermain curang disuruh oleh pelatihnya dan mereka pun mulai berkelahi di atas ring. Dan Dragon pun mulai menyerang Kiting dan menjatuhkan Kiting sehingga Dragon tanpa basa-basi mematahkan ataupun menciderai kaki dari Kiting yang disuruh oleh pelatihnya tersebut, yang bisa membuat Dragon terdiskualifikasi. Akhirnya Dragon pun terdiskualifikasi dan Kiting pun dilarikan ke rumah sakit. Di ruang rumah sakit, Kiting dilarang oleh dokter untuk melanjutkan pertandingannya. Tetapi Kiting memohon kepada Mr. Han untuk mengobatinya dengan pengobatan alternatif kungfu kuno China yang pernah diberikan oleh Mr. Han kepadanya. Selanjutnya adegan pun berganti di mana wasit akan mengumumkan Cheng sebagai pemenangnya karena Kiting sudah dianggap gugur dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Namun
tiba-tiba Kiting pun datang dan penonton pun bersorak dengan ramainya. Ternyata Mr. Han mengobati Kiting dengan pengobatan tersebut untuk kedua kalinya. Dan pertarungan final pun dimulai. Dan mereka pun mulai bertarung. Mereka bertarung dengan sangat imbang. Kiting berhasil mengimbangi Cheng. Namun tibalah perintah jahat dari pelatih Cheng untuk menyerang kaki sebelah kiri Kiting yang sudah sakit ataupun cedera. Dan Cheng pun menyerang kaki Kiting yang sakit tersebut sehingga membuat Kiting kesakitan dan semakin sulit berdiri sehingga Kiting pun tidak sanggup berdiri lagi. Namun di saat Cheng sudah bahagia dan penonton sudah terharu, tiba-tiba Kiting pun berdiri dengan kakinya yang sebelah dan mengeluarkan jurus ular yang pernah dia lihat. Semua orang pun terheran melihatnya. Dan Kiting pun mulai diserang oleh Cheng. Namun dengan satu serangan Kiting pun bisa meng-KO Cheng. Dan Kiting pun bersorak gembira bersama para supporternya. Dan Kiting pun keluar sebagai juaranya. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih kepada para sobat yang sudah setia menonton video ini. Jangan lupa like ya sobat, komen dan juga subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.